Selamat siang, Dok. Ya, Selamat pertama siang, saya Dok. minta maaf saya terlambat. Jadi, ini memang dari saya yang terlambat ya. Jadi saya minta maaf. Oke. Apakah slide saya sudah dapat terlihat? Sudah, Dok. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini sudah jam 3. Kita ada kuliah dari blok emergency, Dr. Abdul Halim dari bagian ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah. Topik kuliah kita hari ini saya pikir cukup singkat, yaitu tentang kuliah cardiac arrest. Jadi saya ingin memulai dengan kalau cardiac arrest ini adalah sesuatu keadaan yang tidak ada nafas, tidak ada nadi, dan ini tentu saja memerlukan biasanya perlu kalau tidak ada cardiac arrest yang tidak memerlukan kejut listrik, ada yang tidak memerlukan kejut listrik. Terkadang dalam keadaan yang tidak ideal, kita seperti hari ini, kadang kita mesti memakai saklar mesin listrik mobil. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa melakukan pertolongan kepada pasien. Jadi kita mesti membedakan ada dua istilah. Yang pertama adalah istilah itu heart attack dan juga cardiac arrest. Serangan jantung dan henti jantung. Kalau kita katakan istilah serangan jantung artinya sebuah keadaan di mana pada arteri yang menyuplai darah ke dalam otot jantung kita mengalami gangguan sumbatan total ataupun penyempitan yang sangat signifikan sekali sehingga pasien mengalami keluhan nyeri dada ataupun mengalami keluhan sesak nafas. Sedangkan cardiac arrest adalah suatu keadaan henti jantung dan juga henti nafas. Henti jantung artinya tidak ada nadi dan disertai dengan nafas yang juga berhenti atau gasping tidak adequate. Dan cardiac arrest ini sebagian besar penyebabnya adalah kejadian diakibatkan oleh heart attack. Jadi mereka saling heart attack ini yang paling banyak menyebabkan henti jantung. Ini adalah chain of survival, di mana bantuan hidup cardiac arrest ini kita lakukan ada namanya basic life support, ada yang kemudian advanced life support. Bagi para masyarakat umum, kenapa? Oke, saya lanjutkan. Bagi masyarakat umum, ini didahului dengan keadaan ataupun yang kita sebut sebagai bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar ini ada dua subset. Bisa ada dalam keadaan yang terjadi di luar rumah sakit, ini yang disebut in hospital cardiac arrest, ataupun outpatient hospital cardiac arrest. Dan ini prinsipnya sebenarnya sama, namun ada beberapa hal yang berbeda. Kalau dia di luar rumah sakit, yang pertama tetap kita lakukan, yang pertama adalah tetap kita lakukan call for help kalau dari outpatient hospital. Yang kedua adalah kita lakukan high quality CPR. Berapa? Oke. Kalau yang outpatient clinic, yang pertama kita panggil dulu call gawat darurat, baru langsung dilakukan high quality yang CPR. Dan kemudian kita memakai alat defibrilasi, yaitu automated external defibrillator. Dan kemudian dilanjutkan dengan resusitasi lanjutan, yaitu menunggu tenaga yang lebih terlatih datang. Dan kalau tertolong, kita lakukan perawatan pasca henti jantung. Sedangkan kalau settingan daripada di dalam rumah sakit, maka yang pertama kita harus mengenali dulu. Ada pengenalan awal dan pencegahan. Pengenalan awalnya maksudnya apakah benar-benar dia dalam keadaan henti jantung, apakah benar-benar dalam keadaan
henti nafas atau nafas yang tidak adekuat, dari situ kita bergerak melakukan pertolongan. Dan kemudian begitu kita bisa mengenali keadaannya, lakukan for help, aktivasi respon darurat. Jadi ini yang membedakannya. Kalau kita di luar rumah sakit, panggil call gawat darurat dulu, langsung melakukan RJP. Tetapi kalau di dalam rumah sakit masih ada yang namanya mengenali dan pengenalan awal. Yaitu misalnya kita tepuk-tepuk bahu, melihat ada respon atau tidak. Kalau di luar rumah sakit, setelah call gawat darurat langsung dilakukan CPR. Kalau di dalam rumah sakit, dikenali, periksa nadi, call for help, baru langsung dilanjutkan dengan high quality CPR dan dilakukan defibrilasi jika diperlukan. Dan jika sudah datang penolong yang terlatih, yaitu dalam kerangka code blue, dilakukan perawatan pasien henti jantung dan pemulihan. Ini yang menjadi sedikit perbedaan. Kenapa ini menjadi penting? Kenapa ini menjadi penting? Karena heart attack itulah yang paling banyak menyebabkan kematian di dunia ini. Serangan jantung koroner. Dan kebanyakan orang-orang itu tersebut meninggal tanpa mendapatkan intervensi yang cukup memadai, yaitu ataupun appropriate intervention. Kadang-kadang di luar rumah sakit dia tergeletak, jatuh, namun tidak diberikan pertolongan yang memadai. Sedangkan basic life support sudah merupakan sebuah keharusan, apakah itu bukan hanya di dalam rumah sakit, tetapi juga keharusan untuk sebuah keadaan di luar rumah sakit. Dan dengan kita sudah sering melakukan tindakan-tindakan basic life support secara umum, maka angka survival pada kejadian di luar rumah sakit ini pun sudah meningkat pada berbagai keadaan. Ini lagi yang membedakan apakah ini heart attack ataupun cardiac arrest. Jadi pada dasarnya kalau kita pada kasus-kasus cardiac arrest ini, semakin cepat kita melakukan pertolongan, maka angka survival akan semakin tinggi. Walaupun hanya sekedar melakukan basic life support, high quality CPR yang cukup baik. Jadi, yang satu lagi membedakan adalah cardiac arrest-nya adalah problem-problem electrical, sedangkan heart attack adalah problem sirkulasi. Orang yang kena heart attack belum tentu terjadi cardiac arrest, sedangkan orang yang terjadi cardiac arrest kemungkinan besar itu adalah disebabkan oleh heart attack. Ini adalah indikasi basic life support pada orang dewasa, yaitu pada kasus henti jantung, kasus henti nafas, dan pada keadaan korban yang tidak sadarkan diri. Clue-nya jelas, yaitu harus kapan kita melakukan basic life support jika pada pasien kita tidak kita dapati nadi. Kalau orang sudah tidak ada nadi, sudah pasti tidak sadar. Bagaimana tahapan melakukan basic life support? Yaitu pertama kita harus memastikan lingkungan kita ini safe dan clear. Misal kalau kita dapati orang yang rest di pinggir jalan raya, maka kita harus bawa dulu ke pinggir. Orang yang tenggelam harus cepat kita bawa ke permukaan, ke pantai, baru kita lakukan pertolongan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian cek respon, ditepuk bahu, dipanggil. Ditepuk bahu, dipanggil, lalu kalau memang tidak ada respon, kita aktifkan sistem emergency. Biasanya kalau di rumah sakit itu adalah namanya code blue, dan kemudian kita lakukan CAB, circulation, airway, dan breathing. Saya koreksi tadi di awal sebelum panggil gawat darurat kita cek nadi dulu. Sebenarnya setelah diaktifkan sistem emergency, kita lakukan cek nadinya di karotis. Ini hanya dilakukan oleh dokter. Kalau non-dokter tidak melakukan cek nadi karotis. Begitu dia lihat ada orang tidak sadar, tepuk-tepuk tidak bangun, dia call for help, langsung dia melakukan CPR. Tetapi kalau dokter, cek nadi karotis tidak kurang daripada 10 detik. Makanya kita harus mampu melakukan cek nadi karotis dengan baik. Setelah dilakukan cek nadi karotis 10 detik, salah satu saja. Boleh kiri, boleh kanan. Kita lakukan setelah 10 detik,
Maka kalau tidak ada nadi dan kita pastikan bukan denyut nadi kita, maka langsung kita lakukan kompresi dada. Kompresi dada yang kita lakukan kalau adalah 30 kompresi, setelah 30 kompresi diikuti dengan 2 kali breathing. Kalau sudah dilakukan intubasi, dilakukan 100 sampai 120 kali kompresi simultan dengan 10 sampai 12 kali breathing. Itulah dia di airway dan breathing. Ini ada algoritmanya seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita ada menemukan seseorang yang tidak sadar, amankan lokasi, call for help, dan kemudian kita periksa. Kalau dia ada nafas, ada denyut nadi, kita observasi. Kalau ada denyut nadi nafasnya tidak normal, kalau perlu kita berikan nafas buatan. Dan jika ada henti nafas atau tidak adekuat dan tanpa denyut nadi, maka kita mulai langsung kompresi dada 30/2. Kalau ada automated external defibrilasi, alat defibrilasi yang ada di dinding, biasanya di airport dan di stasiun kereta api, itu sudah ada, maka segera kita pasangkan. Dan setelah kita pasang AED, kita bisa menentukan sebenarnya cardiac arrest-nya ini apakah yang perlu melakukan kejut listrik atau tidak perlu dilakukan kejut listrik. Apakah dia shockable atau non-shockable. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Dok. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya sambil dilakukan kuliah ini. Baik, Dok. Dan kalau kita melakukan kompresi dada seperti pada gambar ini, maka kita lakukan dari sebelah kiri, legal arch-nya, kemudian pasien dalam alas pasien itu harus keras. Memang ada juga di alas untuk resusitasi kalau kita lihat di UGD. Harus push hard and fast kedalaman 5 cm dan harus complete recoil. 100 sampai 120 kali per menit. Dan setiap 2 kali kompresi kita akan berganti penolong. Jadi tidak satu orang itu saja melakukan pertolongan. Minimal interupsi, dan ketika kita ada 2 orang penolong, maka setiap 2 menit kita bergantian atau lebih cepat jika penolongnya kelelahan. Kalau sudah ada mendapatkan pemasangan ETT dan ventilasi, maka kita lakukan 100 sampai 120 kali. Ini algoritmanya. Kalau dia memang iramanya kalau sudah dilakukan pemasangan monitor, maka kita bisa menilai irama pasien itu ada 2 kelompok. Ada irama yang memerlukan shockable, ada yang tidak memerlukan shockable. Kalau yang tidak memerlukan shockable, itulah dia yang di sebelah kanan, yang iramanya rata saja, itu kita sebut sebagai asystole, atau ada irama di bawahnya tetapi tidak ada nadi, itu yang kita sebut keadaan pulseless electrical activity. Kalau 2 keadaan itu, yang kita lakukan hanya melakukan RJP dan pemberian adrenalin epinefrin 1 mg secara intravena ataupun intrausius setiap 3-5 menit. Dan langsung kita lakukan intubasi. Tetapi kalau irama pasien itu adalah ventricular fibrilasi seperti di sebelah kiri, ataupun ventricular takikardi tanpa nadi, maka kita lakukan dulu defibrilasi shock, kemudian kita lanjutkan dengan RJP, dan diberikan pemakaian epinefrin 1 mg, dan itu kita bisa ulangi kembali sampai dengan beberapa kali sesuai algoritma ini. Dan kalau dia sudah ada nadi, maka kita masuk ke return of spontaneous circulation. Ini yang kita berikan pada shocknya. Kalau alat-alat defibrilasi ini ada yang bersifat bifasik, ada yang bersifat monofasik, dan kebanyakan alat-alat kita adalah alat monofasik. Jadi kita berikan langsung 360 joule pada kasus-kasus
DC shock ataupun dengan cardiac arrest dengan shockable condition. Dosis obat yang bisa kita berikan adalah epinefrin ataupun adrenalin, pemberian bisa intravena ataupun intrausus. Kita berikan 1 mg setiap 3-5 menit. Dan pemakaian amiodaron setelah 3 kali shock, dan setelah shock kelima, dan setelah shock ketujuh. Setiap 2 kali shock kita bisa memberikan pemakaian amiodaron, di mana pemakaian amiodaron pertama kita berikan 300 mg bolus, dalam 20% 20 cc dextrosa 5% kita berikan bolus cepat, dan dosis kedua dan seterusnya kita bisa berikan 150 mg. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Memang materinya tidak banyak, tapi ini memang kasus ataupun materi yang memerlukan praktek lebih lanjut dan pemahaman. Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Dok. Silakan. Izin bertanya, Dok. Tadi di slide ditulis amiodaron hanya untuk ventricular fibrillation ya. Itu kenapa ya, Dok? Iya. Jadi diharapkan dia bisa mengkonvert irama yang VT-VF menjadi irama sinus kembali. Tetapi harus didahului dulu dengan terapi elektrik. Nggak bisa langsung amiodaron yang kita berikan dari awal. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Dok. Silakan. Selain cardiac arrest, apakah ada keadaan emergency lain pada bidang kardiovaskular, Dok? Lalu kalau misalnya ada, itu untuk tata laksana emergensinya itu kita harus bagaimana ya, Dok? Terima kasih, Dok. Yang paling emergensi ya cardiac arrest ini. Ada yang namanya takiaritmia. Ada yang disebut sebagai cardiac arrest. Jadi takiaritmia ini ada gangguan aritmia, misalnya ventricular tachycardia, tetapi masih dalam keadaan yang stabil, seperti itu. Nah, kalau cardiac arrest dia masih sadar. Jadi itu yang menjadikan perbedaan antara cardiac arrest dan yang non cardiac arrest. Seperti itu dia. Ada pertanyaan yang lain? Sepertinya tidak ada lagi, Dok. Izin bertanya, Dok. Halo, Silakan, Dok. silakan. Kan itu ada 2 kan yang bisa kita berikan, epinefrin sama amiodaron. Kalau misalnya kita lagi misalnya nggak ada epinefrin, apakah boleh langsung amiodaron 300 mg tersebut, Dok? Setelah di session. Jadi Bisa, Dok? amiodaron itu adalah obat wajibnya. Jadi jadi sebelum kita melakukan terapi listrik, maka yang pertama kali kita lakukan adalah pemberian basic life support terlebih dahulu. Dan salah satu komponen daripada basic life support itu adalah pemberian adrenalin. Kalau tidak ada adrenalin, maka basic life supportnya justru yang penting sekali tidak berjalan dengan baik. Oh, baik, Dok. Terima kasih. Jadi bukan artinya kalau ada tidak ada amiodaron kita tidak bisa melakukan basic life support.
support, tidak hanya memang komponen pentingnya itu adalah pemakaian adrenalin itu. Baru kita memberi amiodaron jika sudah diperlukan. Baik, terima kasih dok. Ada pertanyaan? Izin bertanya lagi dok. Silakan. Yang tadi kan kata dokter itu ada heart attack sama cardiac arrest, itu dua hal yang berbeda dok. Jadi kalau misalnya dia heart attack, tata laksana emergency yang kita lakukan itu apa ya dok? Kalau dia masih belum cardiac arrest. Kalau nah, nanti kalau heart attack, kamu mesti ikut kuliah akut coronary syndrome di blok CVS. Nah, tata laksananya di situ. Jadi itu pada keadaan pada blok CVS nanti. Jadi dikatakan heart attack itu adalah sindroma koroner akut. Jadi bisa dia ada keadaan STEMI, non-STEMI. Nah, itulah yang kita sebut sebagai heart attack. Dan heart attack ini yang bisa berpotensi terjadinya sebuah henti jantung. Begitu. Berarti kalau untuk heart attack itu nggak termasuk ke dalam emergency dok? Dia topik daripada sindroma koroner akut. Ya semua sindroma koroner akut itu penting. Makanya harus dikerjakan. Tapi pasalnya itu nanti pada blok kardiovaskular yang sudah lewat ya kalau untuk kalian. Hanya yang mesti diingat adalah kalau kita melakukan tata laksana heart attack itu dengan baik, pengobatan heart attack dengan baik, maka cardiac arrest ini bisa kita hindari. Itu kata kuncinya. Gitu, Albert. Baik dok, terima kasih dok. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Izin dokter bertanya dokter. Silakan Maulana. Begini dok, kapan seorang pasien itu dinyatakan tidak tertolong lagi dok ketika sudah diberikan Jika paling tidak, ya bagus itu pertanyaannya. Jika setelah 20 menit kita lakukan resusitasi, EKG-nya asistol terus selama 20 menit tidak tertolong, baru kita boleh menghentikan pertolongan. Secara umum panduannya seperti itu. Panduan secara umum. Baik dokter, terima kasih dokter. Ada pertanyaan lain? Saya rasa cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya minta maaf tadi saya mulainya datang terlambat. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dok. Terima kasih dokter.